Saya sebenarnya tidak tahu kalau itu adalah dampak dari rubella. Dan sampai anak ini lahir 6 bulan pertama itu gemuk. Normal seperti halnya anak biasa. Nah, pas 6 bulan pertama itu kebetulan dia diare. Dan memang keluhan anak ini selalu muntah. Begitu netek, kenyang, muntah. Begitu terus. Dan memang tanda-tanda fisiknya sudah ada. Istri saya bilang, anak ini enggak kira-kira bocor jantung. Anda usah pikirin yang aneh-aneh. Akhirnya diare, bawa ke spesialis anak. Nah, baru udah ketahuan kalau ada suara bocor jantung seperti gemercik air katanya. Nggak ada dia bilang. Dia kayak anak nggak sakit, makanya itu sih kita bersyukurnya alhamdulillah. Cuman postur badannya aja yang kecil gitu. Alhamdulillah dia nggak pernah masuk rumah sakit. Kali kita masuk rumah sakit pas ini deh cek mau tindakan kateter untuk melihat kerja jantungnya. Sama yang operasi pertamanya kan dibuat kan darah bersih sama darah kotornya kan bercampur, dibuatkan saluran biar normal. Ya kayak kita itu biar masuk ke tubuh itu darah bersihnya gitu. Karena memang lagi sekali kan itu. Sudah siap ya, segala macam. Iya, siap. Karena memang dia harus tuntas sekali. Itu sih yang kita tunggu, tapi kan masih nunggu. Terus optimis Iya. ya. Makanya saya kalau ada teman yang sakit tuh saya coba untuk kita harus optimis gitu. Iya. Optimis gitu. Insya Allah kalau ada lagi sekali sehat, katanya gitu sih dokternya bilang gitu. Ingin sih sehat aja. Kita tetap merasa kenapa anak saya seperti ini gitu. Jadinya saya makanya kenapa begitu getol untuk kampanyekan rubella sewaktu kemarin ada program itu, karena saya berharap cukup saya gitu. Karena kalau orang lain yang merasakan ini belum tentu mereka sanggup. Mumpung kita masih bisa untuk mencegah melalui vaksin dan sebagainya, kenapa tidak? Khawatirnya dengan banyaknya masyarakat yang menolak anak-anaknya untuk divaksin, suatu saat 10 atau 15 tahun yang akan datang jangan sampai kita seperti benteng yang jebol. Artinya salah satu dari pasangan itu saja terinfeksi rubella, maka akan membahayakan untuk pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Deden, selamat sore Pak Dr. Fikri. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara bincang-bincang kita pada sore hari ini. Tadi sudah kita lihat bersama video tentang Alfian ya Pak ya, anaknya Pak Deden yang menderita penyakit bocor jantung. Bagaimana kabarnya Alfian sekarang Pak? Alhamdulillah sehat. Cuma kita lagi menunggu proses untuk operasi tahap 2. Oh, operasi tahap 2. Boleh mungkin saya pengen tahu sedikit, bisa diceritakan sedikit gimana kronologisnya sampai akhirnya Alfian divonis bocor jantung. Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya hormati Kepala Kadis Provinsi
Baik, terima kasih dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Artinya pengalaman, walaupun ini pengalaman pahit, tapi mudah-mudahan dengan berbaginya pengalaman ini masyarakat jadi tahu bagaimana sih dampak dan ganasnya rubella itu. Awal mulanya anak saya lahir 11 Oktober 2014. Alhamdulillah waktu itu dalam keadaan sehat, normal. Karena terus terang saja kami belum tahu dari awal sejak lahirnya, dan dari ANC-nya pun kami tidak melihat ada tanda-tanda kalau anak ini akan lahir seperti itu. Nah, 6 bulan kemudian kebetulan anak saya diare. Jadinya saya coba ke dokter spesialis anak untuk berobat, dan dari proses pemeriksaan itu dokternya mengatakan ada suara kebocoran di jantungnya. Jadinya ini anak yang kita idam-idamkan begitu, karena saya tidak khawatir dari awal karena anak pertama saya normal. Anak saya pertama saya normal, jadinya kami tidak terlalu khawatir waktu kehamilan istri saya kedua. Setelah didiagnosa, saya coba bertanya ke dokter yang lain dan jawabannya sama. Dan akhirnya dari sana saya langsung buat rujukan, dan terima kasih sekali sebenarnya dengan adanya BPJS ini juga telah banyak membantu proses pengobatan Alfian. Artinya tanpa ada BPJS mungkin saya sekeluarga tidak akan mampu melakukan perawatan dan pengobatan untuk Alfian. Terus setelah tahu kan melakukan pemeriksaan di rumah sakit, langsung didiagnosa bocoran jantung apa gimana? Iya, jadinya setelah melalui proses pemeriksaan, jadinya anak saya itu ada 4 diagnosa. Ya, di jantungnya PSD, TGA atau apa mungkin namanya yang dua. Jadinya tapi setelah proses pemeriksaan dan seterusnya 8 bulan kemudian baru bisa dilaksanakan operasi tahap pertama. Karena untuk tindakan yang akan dilaksanakan di Alfian itu harus melalui 2 kali operasi, karena dokter mengatakan kalau harus dilakukan sekali akan beresiko bagi Alfian dan bisa menyebabkan kematian nanti apabila terjadi risiko tersebut. Jadi sebelumnya diperiksa ditahu ini akibat dari virus rubella. Jadinya istri saya ada rasa penasaran karena selama proses kehamilan itu istri saya tidak pernah merasa sehat, merasa normal dan sebagainya tanpa ada keluhan. Akhirnya kami memeriksa lab dan akhirnya dari ECG, apa istilahnya Pak Dokter, saya kurang mengerti. Jadinya ya ditemukan kalau istri saya terinfeksi rubella. Makanya pada proses kehamilan yang ketiga, istri saya agak lebih protek gitu, cek lab dan sebagainya. Sekalian kebetulan waktu itu sekalian kami bawa Alfian di Jakarta, sekalian juga kita ANC di Harapan Gitu. Berarti separah itu ya dok ya virus rubella itu, gimana tanggapannya? Ya, pertama tentunya ini bisa menjadi hal yang positif buat kita dengan situasi seperti ini yang dialami Adi Alfian. Kita berharap mudah-mudahan Adi Alfian sehat ya. Tapi yang jelas ini adalah dampak yang terjadi, dan sebenarnya kalau kita bicara rubella, ya, kalau bicara rubella berarti ada virus yang memang bisa menular di situ. Kalau bicara rubella berarti ada virus yang menular, tapi sebenarnya rubella itu bisa dicegah sebenarnya dengan ini salah satu yang kita sebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan imunisasi. Jadi
karena memang sudah terjadi sekarang, ya, artinya sekarang dengan kegiatan pengobatan, pemeriksaan, ya, kita dari kesehatan tetap mendorong bagaimana upaya prevention itu lebih dikedepankan. Jadi kita bisa share juga bagaimana dulu lewat imunisasinya, mungkin bisa di-share juga nanti. Tapi yang jelas penyakit rubella itu virus yang memang bisa saja menginfeksi pada ibu hamil, kemudian dan bisa kontak juga melalui saluran nafas, ya. Gejala-gejala yang bisa terjadi ya bisa saja kayak peluang kulit sampai gangguan-gangguan, bahkan yang lebih drastis bisa gangguan kongenital kita sebut. Gangguan kongenital artinya masa dia mengandung itu karena terpapar oleh virus rubella, bisa tadi yang tadi disampaikan dampak yang bisa terjadi. Ya, jadi karena tadi virus rubella kalau kita kejadian bisa sampai seperti itu bisa. Ya, tapi tadi kita dalam hal ini bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, ya, agar tidak terjadi pada anak-anak generasi mendatang kita, jangan sampai terjadi. Maka juga kita dorong bagaimana imunisasi itu bisa lengkap, imunisasi dasar. Baik, kalau penularannya sendiri ini Pak Du, apa hanya melalui udara atau ada yang melalui ini? Ya, jadi selain lewat udara, droplet bisa lewat air secara sistem penularannya, dan orang yang sudah terinfeksi atau yang memang melalui tadi droplet udara juga bisa terjadi penularan, dan juga dari pernapasan juga bisa terjadi penularan seperti itu. Nah, tetapi itu pada kondisi-kondisi yang kita kondisi lemah. Nah, itulah kenapa imunisasi itu lebih kepada pencegahan dan menguatkan imunitas. Sama seperti bicara COVID sekarang kan, vaksinasi kita diberikan agar nanti memperkuat imunitas. Karena istilahnya virus itu adalah benda asing yang masuk ke tubuh kita dengan berbagai cara, ya. Kemudian kalau itu masuk ke pertahanan tubuh kita bagus juga, ini tidak akan berdampak fatal. Oke, kita lanjut ke Pak Deden dulu ya. Saya penasaran ini ibu itu berarti tertular virus rubellanya itu kira-kira dari mana ya Pak? Ya, kebetulan istri saya juga bekerja di salah satu puskesmas di Lombok Tengah ya. Jadinya kalau kami menduga-duga sih, karena pertama interaksi dengan pasien dan sebagainya, jadinya mungkin bisa jadi istri saya juga terpapar. Itu mungkin sudah resiko dari profesi itu ya. Jadinya karena kami tidak pernah merasa khawatir dan sebagainya ya. Karena alasan pertamanya ya karena anak pertama kami normal sehat. Kalau imunisasinya sendiri Alfian lengkap atau? Kalau Alfian lengkap, karena tetap termasuk seandainya ada kegiatan vaksin di sekolah kami tetap. Dan sebenarnya mungkin kemungkinan ini ya. Saya sih kepinginnya karena saya juga yang kemarin juga termasuk bagian dari orang-orang yang bekerja di dinas kesehatan itu merasa kurang pengetahuan tentang itu. Jadinya mungkin alangkah baiknya seandainya sosialisasinya lebih getol dan sebagainya, dan terus terang saja waktu kegiatan vaksin rubella yang pertama di Balukat, jadinya kami itu sebenarnya kurang dibantu dengan sosialisasi yang tajam ke bawah. Artinya kami banyak hal yang kami dapatkan termasuk penolakan dari orang tua, tapi alhamdulillah saya punya Alfian. Jadinya saya selalu membawa Alfian terkala ada penolakan dan sebagainya.
Tapi ternyata masyarakat begitu tahu, oh ini dampaknya. Ternyata dahsyat sekali dan sebagainya. Dan saya bertanya ke mereka, apakah mau besok lusa 10-15 tahun yang akan datang Bapak Ibu punya cucu yang tuli, cucu yang buta? Karena menurut yang saya baca itu akan menyebabkan kecacatan gitu kan. Jadinya saya selalu lempar itu ke masyarakat, dan begitu mereka lihat alfian, orang-orang yang menolak itu jadinya mau. Jadinya dari sana saya berpikir kalau kita memang kurang sosialisasi, artinya yang tingkat bawah ini masih kurang gitu. Oke, kita lanjut ke Pak Dokter. Nah, ini kan ibunya Alfian nih dok, yang terkena virus Rubella. Tapi kok bisa anaknya mendapatkan efek dari virus Rubella? Ini yang kita sebut dengan sindrom komunital. Sindrom komunital itu secara medis intinya nanti ada lebih detail lagi, tapi yang jelas sindrom komunital itu suatu keadaan gejala yang memang disebabkan oleh virus Rubella. Dampak dari virus Rubella itu berdampak terhadap ibu hamil dan anak. Nah itu. Nah bisa terjadi yang tadi misalnya kelainan jantung secara bawaan, kemudian ada juga dampaknya bisa gangguan pendengaran, ada juga dampaknya dari sisi penglihatan juga katarak bisa terjadi. Ya. Jadi banyak dampaknya, termasuk di situ bicara penyakit paru dan organ hati itu bisa terganggu dengan adanya sindrom komunital tadi. Kita bicara dampak. Nah, syukur tadi saya sampaikan bahwa edukasi itu perlu. Edukasi itu perlu, dan ini juga media yang bagus kita saling mengingatkan terhadap anak-anak kita jangan sampai terjadi seperti tadi Alfian tadi. Dan sekarang kita mudah mengakses informasi melalui media sosial, dan vaksinasi pun sekarang sudah berjalan di pasca atau bahkan proses imunisasi. Nah, tinggal bagaimana kita merubah perilaku dari tidak mau menjadi mau divaksin. Nah, coba kita lihat dulu kejadian waktu COVID saja. Bagaimana kita di Indonesia itu begitu cepat penurunan kasus COVID-nya. Dunia mengakui, bahkan di dalam berita yang kita baca, Indonesia cepat penurunan termasuk di sana percepatan vaksinasinya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana mencegah penyakit yang dapat dicegah di Indonesia. Salah satu dampak dari Rubella. Jujur kita agak gapnya terlalu lebar di sini. Artinya capaian kita kecil karena kita terfokus di COVID selama 2 tahun. Di angka kita di tinggi itu di angka sekitar 23,5% sampai Maret. Artinya ini kan tahun 2002 ini kita harus mengejar kekurangan vaksinasi. Di 2021 kita di angka hampir 94,4% untuk capaian vaksinasi dasar lengkapnya. Ini mudah-mudahan dengan ini juga bisa mempercepat vaksinasi dasar yang memang diprogramkan pemerintah. Berarti itu salah satu upaya pemerintah ya? Betul ya, salah satunya tadi dengan imunisasi imunisasi anak nasional yang memang sudah dicanangkan pada Mei yang lalu, dan ini salah satunya vaksin yang diberikan itu berupa pemberian imunisasi campak dan rubella tadi, dan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya ya. Itu diberikan pada anak-anak yang pada usia 9 bulan dan kurang dari 12 tahun. Nah, ada lagi namanya imunisasi kejar. Kita mengejar imunisasi yang untuk imunisasi yang dasar juga untuk lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia. Itu pada anak usia 12 bulan sampai 59 bulan yang belum lengkap seperti polio ya, kemudian ada lagi TBC ya, hepatitis B, ada lagi yang HIV, influenza, dan situ juga. Dan kita siapkan vaksin itu sekarang di fasilitas kesehatan baik
puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Dan sekarang kita juga punya posyandu, ya. Posyandu juga salah satu bagian dari bagaimana kita menjadi pusat pendidikan, center of education. Dan kader-kader kita juga sudah tahu juga tentang ini, sudah diintervensi oleh puskesmas untuk bisa menyampaikan sosialisasi bagaimana percepatan vaksinasi dan imunisasi bisa diketahui. Nah, ini menarik nih Pak Dokter, karena ada beberapa mungkin yang paham ya, yang golongan istilahnya mau divaksin. Nah, ini kalau ada kan golongan yang anti vaksin. Nah, kalau menanggapi golongan yang anti vaksin ini kira-kira bagaimana? Ya, intinya gini, yang anti vaksin itu jangan ngajak-ngajak orang yang sudah mau vaksin jadi tidak mau vaksin. Dia sendiri saja. Iya ya, sendiri Ya, aja. kita berdoa saja mudah-mudahan dibukakan. Karena dengan pengalaman disampaikan tadi, Iya. pengalaman itu yang terjadi. Nah, jangan menyesal itu biasanya belakangan. Penyesalan itu biasanya belakangan. Tapi yang jelas program imunisasi itu tujuannya tadi bagaimana bisa mencegah penyakit. Dan sekarang sudah terjadi kejadian luar biasa di beberapa tempat. Ya, nah tadi karena capaian vaksinasi kita juga di Indonesia agak gapnya terlalu lebar sekarang. Nah, yang juga ikut tadi dengan angka 23% itu kita harus kejar ini vaksinasi. Jangan sampai nanti terjadi kejadian luar biasa seperti yang terjadi di daerah lain. Nah, proteksinya istilahnya payungnya itulah kita lakukan vaksinasi. Sedia payung sebelum hujan. Iya benar sekali. Nah, kalau Pak Deden sendiri gimana nih menanggapi kalau misalnya masyarakat yang anti vaksin? Kan ini aplikatif di lapangan ya, kan Pak Deden dulu pernah menjadi kepala puskesmas, mungkin bisa di-share gitu pengalamannya. Jadinya kalau saya sih simpel saja, kita husnuzon saja sama pemerintah. Iya. Karena apa? Mustahil pemerintah ini akan membunuh rakyatnya, apalagi ini dengan generasi mudanya terkait dengan budaya. Kalau seandainya vaksin ini memang jelek, ngapain sih harus dibayar mahal, habisin anggaran negara sampai sekian. Dan intinya kita berhusnuzon dan pemerintah itu pasti juga punya anak cucu seperti saya. Apa iya sih saya mau memvaksin anak saya kalau memang seandainya vaksin itu? Terlebih saya yang pernah merasakan, pesan saya sih untuk semua masyarakat, silahkan vaksin saja. Artinya seperti yang disampaikan sama Pak Dokter, penyesalan itu pasti akan muncul belakangan. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan sampai dengan tidak tervaksinnya masyarakat ini jangan sampai seperti benteng yang jebol. Dan kalau salah satunya tidak tervaksin, malah akan merugikan nanti kedua belah pihak di antara pasangan itu. Iya. Nah, kalau Pak Dokter Fikri sendiri bagaimana pemenuhan target untuk biar ini sendiri Pak Dokter? Ya, jadi intinya kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Pengalaman dengan vaksinasi COVID, bagaimana kuatnya kita kerjasama lintas sektor itu ternyata luar biasa. Jadi nggak bisa sendiri, perlu di situ bagaimana aspek pengarahan sasarannya, perlu dari aspek penguatan edukasinya. Kita bisa menjadi edukasi buat orang lain, menjadi edukator buat orang lain. Seperti beliau menjadi edukator buat orang lain, dan insya Allah itu mendatangkan pahala. Ya, jadi ke depan ini kan kita menyelamatkan generasi anak-anak muda kita, anak kita yang supaya jangan sampai terpapar gitu. Walaupun terpapar karena sudah divaksin pun dia akan mengalami gejala yang lebih ringan. Salah satu usahanya tentunya tidak hanya sendiri, ada lintas sektor, pihak desa, dari sisi pengarahan sasaran, kader-kader kita membantu juga. Kemudian peran dari NGO juga salah satunya, seperti yang sekarang kita PKB ini bagian dari edukator. Why not? Semua bisa punya peran di situ. Tapi yang jelas tujuan kita sama, bagaimana capaian target ini bisa kita capai 2022 paling tidak di atas 95%. Kalau sekarang capaian target itu berapa? Per Maret sekitar 23. Ini memang masih gapnya, karena bulan yang lalu di launching
itu memang semua terjadi di Indonesia. Gapnya terlalu lebar di sini karena tadi 2 tahun kita COVID, beberapa vaksinasi kita agak ketertinggalan di situ. Ya seharusnya memang harusnya ini berjalan, tapi kita maklum masa COVID itu banyak ada aspek panik di situ ya. Orang mau mengunjungi vaskes berkurang, jadi puskesmas rumah sakit dulu beberapa waktu COVID agak sepi orang menahan sakitnya. Belum lagi kalau bicara imunisasi kan kadang membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi agak takut. Tapi sekarang kan kita sudah berdampingan dengan COVID yang mudah, ini kita bisa kejar ini kekurangan target tadi. Kan kalau di COVID ini kemarin melibatkan sampai TNI, Polri turun tangan. Nah kalau untuk imunisasi yang biar ini sendiri triknya kira-kira seperti itu kah? Ya, salah satunya tadi. Jadi selain kita melibatkan NGO, kemudian beberapa pihak desa dan juga tentunya peran dari lintas sektor. Dalam hal ini ada Politika Desa itu, ada Politika, Politika itu sangat membantu kita dari sisi pengarahan sasaran. Dan trik strategi yang bagus masa pandemi COVID ini kita juga bisa lakukan di kegiatan-kegiatan ini. Vaksinasi rutin dasar lengkap ini. Ada ini nggak kira-kira konsekuensi nggak kalau mau divaksin kayak COVID kan misalnya kalau dia ini sendiri gimana? Ya, jadi bedanya sama tadi ya, kalau COVID itu adalah kewajiban bukan hak. Oh iya, kewajiban kan kalau nggak vaksin 2 kali nggak bisa terbang. Tapi ini tadi kesadaran itu diperlukan kita bangun bersama. Jadi, insya Allah banyak yang paham sudah bisa mengajak yang belum mau vaksin jadi mau vaksin, itu bagus ya. Dan ini kita semua media, berbagai media kita coba dorong, termasuk media sosial, media-media yang kita bisa maksimalkan di puskesmas kita gunakan juga. Selain teman-teman promosi kesehatan juga turun ke lapangan untuk bagaimana untuk pengerahan sasaran pencapaian target. Nah ini penasaran saya nih Pak Dokter, kan dulu masih balita juga ada vaksin campak kan ya Pak? Nah ini kenapa vaksin, kalau misalnya yang sudah vaksin campak nih Pak Dokter, apakah nggak vaksin campak dan rubella ini bisa? Maksudnya tidak mendapatkan vaksin campak dan rubella ini apa tidak apa-apa? Itulah tadi prinsipnya kita memberikan proteksi dalam bentuk vaksinasi sedia payung sebelum ujian ya. Yang belum vaksin kita dorong untuk vaksin. Jadi yang belum vaksin rubella, campak kita dorong untuk vaksin. Nah kita juga masuk di sekolah-sekolah sekarang. Kerjasama dengan dinas pendidikan juga untuk anak-anak SD ya. Itu alhamdulillah ternyata progresnya positif ya. Selain kita juga kerjasama dari dinas pendidikan kemudian sampai ke guru-guru dan teman-teman sekarang sudah progres bekerja dan alhamdulillah respon positif kita dapatkan di sekolah-sekolah ya, termasuk tadi yang posyandu ya, posyandu keluarga kita. Nah ini kalau di anak SD rata-rata kan pemberian vaksin ini memang ada yang kita tahu anak kecil ada yang takut, iya ada yang takut gitu, ada yang takut ya. Tapi tadi banyak kooperatif kita dengan pihak sekolah dan rata-rata sih capaiannya bagus di sekolah-sekolah. Ya. Nah kalau Pak Deden sendiri di masyarakat tempat Pak Deden tinggal, Pak Deden bagaimana sih mengedukasi itu masyarakat ini agar dia mau ikut imunisasi seperti itu? Sekarang kayaknya lebih untuk sosialisasinya kayaknya sekarang sudah lebih mudah karena posyandu sekarang sudah dikembangkan menjadi posyandu keluarga. Iya. Jadinya posyandu keluarga sekarang lebih ini ya, lebih gerget gitu karena dari personilnya lengkap, ada penyuluhnya untuk petugas lansia dan sebagainya. Jadinya lansia yang datang bisa memberitahukan ke anak cucunya, oh ini rubella, ini. Karena di posyandu keluarga itu kan mereka sudah disampaikan melalui petugas penyuluh di sana
Dan mungkin juga bisa seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah waktu kegiatan vaksin rubella tahun 2018 ya mungkin ya 2018 kalau nggak salah, itu kita ada namanya gerbek rubella. Oh, keren ya. Gerbek rubella jadinya bagi puskesmas yang sudah cakupannya tinggi membantu puskesmas yang cakupannya rendah, dan itu berlaku bagi semua, mau babinsa, babin kamtipmas, terus OPD, pembina, itu semua diturunkan oleh Pemkab Lombok Tengah. Jadinya alhamdulillah waktu itu 2018 Pemkab Lombok Tengah sudah berhasil mencapai targetnya selama. Ya, itu bagus tuh. Ada inovasi inisiatif dari daerah yang seperti gerbek vaksin, Gerbek rubella tadi luar biasa. Ini ide yang muncul dari lokal dan ini bagus. Ya, jadi salah satu strategi tidak hanya tadi misalnya kalau di Lombok itu di NTB ini banyak tokoh-tokoh kita. Di tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini juga harus kita libatkan. terlibat itu akan sangat efektif juga. Dan alhamdulillah kita di dinas kesehatan vaksin sudah kita sebar ke seluruh kabupaten kota. Nah, artinya vaksin ketersediaan logistik itu sudah kita siapkan di dinas kesehatan sampai ke puskesmas, termasuk di sini ADS-nya, perlengkapan terkait untuk vaksinnya, suntikan dan lain sebagainya itu sudah kita siapkan. Intinya sekarang bagaimana lebih menguatkan edukasi. Tadi beliau disampaikan tentang posyandu keluarga, dan itulah memang keinginan kita semua bagaimana menjadikan posyandu keluarga yang jumlahnya kalau dari 7.665 sudah menjadi posyandu keluarga dan melayani semua sisi ibu anak sampai ke lansia. Dan disitulah ada edukasinya di situ dan sangat efektif. Dan kegiatan-kegiatan screening kasus ya kita juga sangat efektif. Oke, ini Pak Dokter pertanyaan satu lagi boleh. Kalau di NTB sendiri apakah ya di Indonesia di Indonesia sendiri apakah situasi rubella ini sudah termasuk darurat? Ya, Seberapa darurat? kalau di data yang kita terima dari Kementerian Kesehatan, kita memang tidak termasuk wilayah yang terjadi kejadian luar biasa. Ya. Beberapa daerah, tetapi ini kita harus waspada karena ini terjadi di Indonesia di beberapa kota-kota besar. Nah, itu sudah terjadi. Saya dapat sebutkan beberapa tempat kota yang sudah terpapar dampak rubella itu di daerah Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Situ Bondo, kemudian Kota Ambon, ya, Kota Batu, ada Biren lagi di Sibolga sudah ada terjadi kejadian luar biasa campak rubella. Nah ini sekarang kesempatan kita sekarang bagaimana menguatkan proteksi ini dengan melakukan vaksinasi melalui bulan imunisasi anak nasional ini supaya anak-anak kita terproteksi lebih awal. Tapi kan ini masih banyak yang menganggap vaksin rubella ini tidak halal ya, Pak Dokter bagaimana? Ya. Nah ini permasalahan ya sering kita temui di masyarakat. Ya, jadi ngomong masalah halal haram itu begini, saya mengacu kepada ketentuan MUI yang telah mengeluarkan fatwa, itu fatwanya nomor 33 tahun 2018 yang menyatakan bahwa para ulama bersepakat untuk membolehkan mubah untuk penggunaan vaksin rubella ya. Vaksin Afrika dan merupakan produk dari Serum Institute of India SFI untuk program imunisasi saat ini. Itu yang kita bisa terima dari Kementerian Kesehatan. Oke, Pak Deden, mungkin alhamdulillah ya sekarang Alfian sudah sehat, tinggal menunggu operasi kedua ya. Nah kira-kira nih karena Pak Deden berpengalaman langsung mengalami ini
mengalami dampak dari rubella ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman PIKFans dan PKBI NTB mungkin ya, terkait dengan rubella ini. Ya. Mungkin singkat saja, mumpung kita masih belum terkena rubella, ya marilah kita lakukan pencegahan, baik itu dengan vaksin dan sebagainya. Jadinya jangan sampai nanti setelah terpapar rubella kita harus menyalahkan orang lain. Jadinya mumpung masih ada kesempatan, mari kita jaga generasi muda kita, terutama generasi penerus bangsa ini dengan vaksin rubella, terlebih seperti yang disampaikan Pak Dokter sudah masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya sebelum terjadi. Karena saya berharap hanya saya yang terkena dampak dari rubella itu, karena saya berpikir orang lain belum tentu sanggup secara ekonomi, tapi mental. Kalau saya di posisi itu mungkin saya dan masukan saya untuk Pak Dokter selaku kepala dinas, mungkin karena seringkali saya memberikan masukan di rapat-rapat percepatan vaksinasi COVID dan sebagainya. Di sini kan di masyarakat ini yang berkembang itu adalah halal haram. Sepandai apapun petugas kesehatan untuk menjelaskan kalau ini halal dan menunjukkan dari MUI dan sebagainya, mereka tidak akan pernah dipercaya karena mereka tidak punya kredibilitas untuk menentukan halal dan haram. Jadinya usulan saya yang sering sekali saya sampaikan, mari kita buat tokoh-tokoh agama ini selaku duta vaksin, baik itu vaksin COVID ataupun vaksin rubella atau apapun namanya, karena mereka punya kredibilitas untuk mengatakan ke masyarakat, oh ini halal. Ketimbang saya harus mengatakan ini halal, belum tentu ada orang yang akan mempercayai. Artinya mari kita gunakan tokoh agama yang masih banyak didengar oleh masyarakat, terlebih dengan kondisi masyarakat NTB yang religi. Insya Allah fatwa-fatwa dari ulama itu insya Allah akan didengar oleh masyarakat. Iya, baik, kita lanjut ke Dokter Fikri. Mungkin ini terakhir ya Dok ya. Kira-kira apa pesan kuat yang ingin Pak Dokter sampaikan terkait dia ke masyarakat? Intinya ayo datangi fasilitas kesehatan yang terdekat untuk melakukan vaksinasi sebagai proteksi buat anak-anak kita. Jadi bulan imunisasi anak nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat sampai daerah dan kita sekarang sedang berproses, ini harus kita sama-sama sukseskan. Bagi tadi banyak masukan, terima kasih masukannya, dan tadi tokoh agama dan tokoh masyarakat dan semua pihak bisa punya andil di situ untuk menjadi duta, bisa menjadi edukator untuk kita semua, dan insya Allah ketika niat kita untuk menyampaikan informasi, insya Allah benar mudah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Alfian selalu diberikan kesehatan Pak Deden ya. Jadi dari Alfian kita semua belajar bahwa dampak dari virus rubella itu sungguh sangat berbahaya. Jadi jangan ragu untuk bawa anak-anak ibu dan bapak untuk melakukan imunisasi di Fasiankes terdekat, di Posyandu maupun Puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.